Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syedifa Meisya Putri dengan NIM 4012121122. Di sini saya akan menganalisa terkait dengan video yang sudah diberikan dan dikaitkan dengan materi pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berat merujuk pada kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia termasuk genosida. Kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi kejahatan ini tidak terikat oleh batasan waktu dan dapat diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional atau ICC berdasarkan Status Roma. Status Roma yang diadopsi pada tahun 1998 memberikan ICC yurisdiksi untuk mengadili pelaku pelanggaran ini, bahkan jika negara tersebut tidak meratifikasi status. Namun ICC hanya dapat bertindak jika negara tersebut tidak mampu atau tidak mau mengadili pelakunya. Pelanggaran HAM berat merujuk pada kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia seperti genosida, kejahatan terhadap manusia, kejahatan perang, dan juga agresi kejahatan-kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan internasional yang tidak terikat oleh batasan waktu. Artinya, pelaku dapat diadili meskipun peristiwa tersebut terjadi bertahun-tahun yang lalu. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang didirikan berdasarkan satu Status Roma yang diadopsi pada tahun 1998 memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku pelanggaran ini. Statua Roma memberikan ICC kewenangan untuk mengadili individu yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat, bahkan jika negara tempat pelaku berasal tidak meratifikasi status tersebut. Hal ini dimungkinkan karena kejahatan-kejahatan tersebut dianggap sebagai pelanggaran yang merugikan masyarakat internasional. Secara keseluruhan, namun ICC hanya dapat bertindak jika negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak mau mengadili pelaku-pelaku kejahatan ini di tingkat nasional yang dikenal dengan prinsip komplementari. Nah, jadi komplementari dengan kata lain, ICC berfungsi sebagai pengadilan, yaitu cadangan setelah sistem peradilan nasional gagal menjalankan kewajibannya di sini. Saya akan melanjutkan juga terkait dengan materi yang sudah diberikan, yaitu penyitas Ainfu Iafufu yang merujuk pada wanita-wanita yang menjadi korban perbudakan seks oleh militer Jepang selama Perang Dunia Pertama yang sering disebut sebagai comfort woman atau wanita penghibur. Istilah Yanfu dalam bahasa Jepang untuk wanita penghibur mengacu pada perempuan yang dipaksa menjadi budak seks dalam jaringan sistem prostitusi militer yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang. Ribuan perempuan dari berbagai negara termasuk Korea, Tiongkok, Filipina, Indonesia, dan negara-negara Asia lainnya menjadi korban perbudakan seksual yang sistematis selama periode perang tersebut. Dalam konteks ini, kita dapat mengaitkan penyitas Ainfu dengan pelanggaran HAM berat, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam Statua Roma yang mendasari pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Berikut analisanya yang menghubungkan fenomena ini dengan pelanggaran HAM berat dan penerapan Statua Roma. Yang pertama, termasuk pelanggaran HAM berat yang dimana melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perbudakan seks yang dilakukan terhadap para wanita tersebut merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan melibatkan pelanggaran serius yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil. Beberapa elemen yang terkait dengan pelanggaran ini yang dialami oleh penyitaan adalah: pertama, perbudakan seks dalam kondisi yang sangat kejam dan tidak manusiawi. Lalu yang kedua, penyiksaan. Selain eksploitasi seksual, banyak penyitas juga mengalami kekerasan fisik dan psikologis yang berat, termasuk pemerkosaan, penyiksaan, dan penahanan yang tidak sah. Lalu yang ketiga, ada penghilangan paksa. Banyak wanita yang diculik atau dipaksa bergabung sehingga Jepang bergabung dengan jaringan militer Jepang tanpa persetujuan mereka, sehingga ada unsur penghilangan paksa. Perlakuan terhadap para Aifu jelas termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan karena dilakukan dalam skala besar dan terorganisir sebagai bagian dari kebijakan militer Jepang selama perang. Lalu yang kedua,
status Roma yang penerapannya terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan Satwa Roma yang dihadapi pada tahun yang diadopsi pada tahun 1998 adalah perjanjian internasional yang memberikan dasar hukum bagi Mahkamah Pidana Internasional atau ICC untuk mengadili kejahatan internasional. Statut ini mengatur beberapa jenis pelanggaran yang dianggap sebagai kejahatan internasional, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang meliputi perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk kejahatan seksual lainnya. Lalu dalam pasal 7 Statut Roma juga mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yang di dalamnya terdapat beberapa jenis tindakan yang relevan dengan pengalaman penyitaan AIFU yang pertama ada pada pasal 7 ayat 1 huruf C, yaitu tentang penyiksaan. Lalu yang kedua pasal 7 ayat 1 huruf G, perbudakan, dan terakhir pasal 7 ayat 1 huruf K, yaitu pemerkosaan yang bentuk kekerasan seksual lainnya. Jika ICC memiliki yurisdiksi, pelaku kejahatan terhadap para wanita ini dapat diadili atas tindakan perbuatan seks dan kekerasan yang mereka alami. Meskipun kejadian ini terjadi pada masa Perang Dunia Kedua dan Satwa Roma berlaku pada periode yang lebih modern, penting untuk dicatat bahwa ICC dapat menyelidiki dan mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam periode sejarah sebelumnya. Jika pelaku atau korban masih ada dan jika negara terkait tidak mampu atau tidak mau menangani perkara tersebut di tingkat domestik. Lalu yang ketiga, prinsip komplementari dalam Statut Roma. Salah satu prinsip dalam Statut Roma adalah komplementari, yaitu prinsip yang mengatakan bahwa ICC hanya akan mengambil tindakan jika negara yang bersangkutan tidak dapat atau tidak mau menjalani proses pengadilan sesuai untuk mengadili pelaku kejahatan internasional dalam hal perbudakan seks. AIFU banyak negara termasuk Jepang tidak memberikan keadilan yang memadai atau tidak ada upaya serius untuk menghukum pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini. Meskipun ada upaya di tingkat domestik dan internasional untuk mendapatkan keadilan bagi para penyintas, hingga kini banyak korban yang belum mendapatkan reparasi yang layak. Jika negara yang terlibat gagal untuk mengadili pelaku atau jika di proses pengadilan nasional tidak dapat dilakukan, ICC dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengadili para pelaku. Hal ini menunjukkan pentingnya ICC dalam menyediakan jalan bagi penyintas yang tidak mendapatkan keadilan di tingkat nasional. Lalu tantangan dalam penerapan Statut Roma terhadap kasus AIFU yang di mana walaupun ICC memiliki kewenangan untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan, ada beberapa tantangan dalam penerapan Statut Roma terhadap kasus AIFU, yaitu batasan waktu di mana banyak peristiwa kejahatan terhadap penyitaan AIFU terjadi pada masa Perang Dunia yang Pertama yang terjadi lebih dari 7 dekade yang lalu. Meskipun kejahatan ini terjadi sebelum Statut Roma berlaku, prinsip ini universalitas dalam hukum internasional dapat memungkinkan untuk mengadili kejahatan semacam ini sebagai bagian dari sejarah peradilan internasional. Jika pelaku atau penyintas hidup, lalu sistem politik dan diplomatik banyak negara termasuk Jepang menanggapi kasus AIFU dengan cara yang kontroversial atau tidak memadai yang dapat menghambat proses pengadilan. Meskipun ICC difokus keadilan pidana dan penegakan terhadap penyitaan, tapi menjadi tantangan yang sepenuhnya. Pentingnya pengakuan terhadap penintas hukum internasional yang dipandu oleh Statut Roma dapat berfungsi tidak hanya untuk mengadili pelaku, tetapi juga untuk memberikan pengakuan terhadap penderitaan penyintas AIFU. Pengakuan ini bisa menjadi langkah penting dalam pemulihan trauma yang dialami oleh korban. Selain itu, ICC dan lembaga internasional lainnya dapat berperan dalam memperjuangkan reparasi bagi korban serta menciptakan tekanan diplomatik untuk keadilan. Kesimpulannya, penyitaan AIFU adalah korban dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang dapat diadili berdasarkan Statut Roma, khususnya melalui pasal yang mengatur perbudakan, penyiksaan, dan kekerasan seksual. Meskipun Statut Roma tidak berlaku pada masa kejadian tersebut, prinsip universalitas dan keadilan bagi korban dapat membuka jalan bagi peradilan internasional. Namun tantangan tetap ada, baik dalam penerapan hukum internasional terhadap peristiwa sejarah. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.